Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat malam. Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, Alhamdulillah ya, semangat sekali ini Ibu dan Bapak untuk mengikuti sesi pelatihan pada sesi kedua ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, alangkah baiknya ya jika kita mulai pelatihan ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doa, saya persilahkan untuk Pak Enjang untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih waktunya Ibu Fasilitator. Izinkan saya untuk memimpin doa pada kegiatan IHT kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberi kelancaran. Baiklah, untuk memulai doa pada kegiatan hari ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silahkan Ibu, saya kembalikan waktunya ke Ibu Risma sebagai fasilitator. Ya, baik, terima kasih Bapak telah memimpin doa untuk kita semua ya. Semoga kegiatan IHT pada hari ini lancar-lancar semuanya, tidak terganggu koneksi internet ya. Yang utamanya. Baik, di sesi kedua ini kita akan mempelajari mengenai materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan atau yang sering disebut juga sebagai teaching at the right level ya. Tapi sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh lagi, mohon untuk Bapak Ibu menyiapkan dulu kertas dan pulpen karena mungkin ini kuis ya, pretest sebelum kita memahami materi yang akan kita pelajari. Jadi nanti ada soal untuk Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jawab di kertas, ditulis di dalam kertas tersebut ya. Oke, nanti setelah beres kuisnya, Bapak dan Ibu tidak langsung melihatkan jawabannya, nanti kita akan mendiskusikannya di akhir. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa ya. Ini adalah kesepakatan yang sudah terlihat Bapak Ibu. Kesepakatan yang akan kita sepakati bersama dalam IHT kali ini. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian satu, berbicara, semua mendengarkan, kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, kemudian raise hand jika ingin bertanya atau memberikan pendapat atau komentar, dan fokus pada sesi belajar. Baik, kita langsung ke quiz time atau pretest ya Bapak Ibu. Saya akan membacakannya jika Bapak Ibu tidak terlihat di kuisnya jika tidak terlihat di layar Bapak Ibu. Yang pertama, benar atau salah? Ini menurut pemahaman Ibu ya. Benar atau salah untuk melakukan pendekatan teaching at the right level disesuaikan dengan kemauan pendidik? Silakan ditulis jawabannya. Sudah, Bu? Bapak? Sudah Bu. Sudah. Oke, yang kedua. Apa hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menerapkan pendekatan teaching at the right level? Apa hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menerapkan pendekatan teaching at the right level? Sudah? Sudah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya.
Asesmen diagnostik adalah asesmen yang cocok untuk mengetahui karakter atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Apakah itu benar atau salah? Saya ulangi, asesmen diagnostik adalah asesmen yang cocok untuk mengetahui karakter atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Sudah, Ibu Bapak? Ya, selanjutnya ini kuis yang terakhir ya, pretest yang terakhir. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya tidak perlu mendapatkan pendampingan. Apakah ini benar atau salah? Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya tidak perlu mendapatkan pendampingan. Sudah Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau sudah, kertasnya disimpan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan cari tahu kebenarannya bersama-sama. Nah, oke. Nah, materi pada IHT hari ini adalah tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan atau teaching at the right level. Nah, sebelum ke materi ya Bu, Bapak, saya mau mengajukan pertanyaan. Ini yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu. Pernahkah peserta didik Bapak dan Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya, dan mengapa hal tersebut terjadi? Silakan, siapa yang ingin memberikan pengalamannya, langsung raise hand ya. Ada yang mau memberikan? Oh iya, silakan Ibu Elis Siti Hajar untuk menjawabnya. Ya, peserta didik biasanya memang mengalami kesulitan. Ya, ada beberapa orang peserta didik yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas. Itu biasanya beberapa orang yang mereka duduknya di belakang kalau di kelas ya. Duduknya di belakang, ngobrol gitu. Kemudian tidak tertarik untuk belajar. Itu terjadi karena mereka mungkin tidak menganggap bahwa pembelajaran yang dilakukan itu menarik buat mereka gitu, atau mereka kurang motivasi untuk belajar. Mungkin dari latar belakang keluarganya, mungkin karena di keluarganya ada masalah, atau mungkin dia punya masalah pribadi dengan temannya atau seperti apa. Nah, itu mungkin harus kita cari tahu. Itu mungkin Bu dari saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Siti Hajar. Ada lagi yang ingin memberikan pengalamannya? Ya, baik, Bapak Enjang, silakan. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya untuk hal tersebut mungkin si anak itu kurang fokus ketika kegiatan pembelajaran dimulai. Makanya sebelum kegiatan pembelajaran harusnya kita sebagai guru atau pengajar bagaimana mengarahkan si anak dalam kegiatan belajar agar mencapai titik fokus dulu. Jangan sampai kita memulai pembelajaran si anak dalam pikirannya masih terbagi, masih ke sana kemari. Namun itu salah satunya kuncinya kita harus membawa si anak itu dalam kata fokus dulu. Nah, mungkin itu Bu. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Oh ya, baik. Bu Gesti. Ini Bu, saya setuju dengan Pak Enjang dan Bu Elis. Hanya ingin menambahkan, mungkin selain kenapa anak itu kurang minat pada pembelajaran tersebut, berarti kita sebagai pendidik atau guru, kita harus mencari cara gimana sih si anak itu bisa engage ke pembelajaran kita gitu. Misalnya kita mencari metode yang lebih menarik supaya mereka itu tertarik terhadap pelajaran kita. Misalnya pemberian games dulu atau permainan yang membuat mereka tuh semakin tertarik gitulah. Mungkin seperti itu ya Ibu ya.
Terima kasih Ibu Gesti. Ya, dari pertanyaan tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran itu banyak sekali faktor-faktor yang membuat anak itu tidak bisa apa sih ya tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti tadi kata Ibu Elis dan Panjang, betul sekali faktor utamanya yaitu berarti dari tingkat kemampuan atau kompetensi anak tersebut yang dimiliki anak tersebut ya, selain dari motivasi. Nah, itulah yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Ya. Nah, pembelajaran teaching at the right level itu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik yang disebut teaching at the right level. Jadi pendekatan ini tidak mengacu pada tingkatan kelas ya Bapak Ibu. Nanti di kurikulum sekolah penggerak jadi ada istilahnya, bukan kelas lagi tapi disebut dengan fase. Ada fase-fase yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik ya untuk mencapai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, nantinya teaching at the right level ini akan berpusat pada peserta didik. Jadi tidak ada istilah teaching atau teacher center, tapi ini lebih menekankan pada keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, karena pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian ini sekilas mengenai pengajaran tentang teaching at the right level. Nah, tadi tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik. Nah, biasanya kalau di kurikulum sebelumnya ya Ibu Bapak, kemampuan numerasi dan literasi itu biasanya hanya difokuskan pada pembelajaran matematika atau bahasa Indonesia saja. Nah, namun pada kurikulum sekarang ini tidak difokuskan hanya ke matematika dan bahasa Indonesia saja, bisa difokuskan di mata pelajaran yang keseluruhan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi bahwa peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun nanti ada fase-fasenya. Nah, setiap fase itu atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tetapi capaian pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter dari peserta didik tersebut ya. Jadi tidak terlepas dari kebutuhan dan peserta didik tersebut. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini kita tidak boleh menentukan peserta didik ini harus bisa menguasai ini. Kita memaksa peserta didik untuk menguasai ini, padahal minat atau kebutuhan atau karakteristik peserta didik tersebut tidak ada pada level itu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian nanti kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan, baik itu oleh pendidik atau oleh teman sejawat ya. Biasanya kalau tidak sama pendidik, bisa langsung sama teman sejawat yang memiliki capaian pembelajaran yang lebih tinggi dibanding yang kurang. Begitu, Bapak Ibu. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu, atau ada yang mau ingin ditanyakan atau bertanggapan? Ya. Saya ya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan kata Ibu kita tidak boleh memaksa semua anak untuk disamakan Bu ya. Tapi gimana kalau itu sulit dilaksanakan di kelas, mungkin karena anaknya banyak atau bagaimana gitu. Itu kira-kira kalau yang begitu tuh gimana tuh Bu caranya?
Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebelum saya menjawab, ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Elis? Tidak ada? Tidak ada yang ingin berkomentar? Oke, baik ya. Kalau menurut saya, ya, iya sih Bu, saya juga masih mencari cara bagaimana jika peserta didik di kelas itu banyak, terus kan kemampuan peserta didik itu beragam ya, unik. Nah, itu tadi ya, karena di kurikulum sekolah penggerak ini tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya itu kan disesuaikan dengan karakter peserta didik. Nah, mungkin ini menurut saya pribadi Bu, mungkin kalau untuk cara pembelajarannya atau materi-materinya itu bisa disamakan, atau mungkin kita sebagai pendidik bisa memilih metode atau model pembelajaran yang bisa merangkul semua peserta didik. Nah, kemudian kalau untuk perbedaannya sih mungkin kita bisa membedakan dari asesmennya atau pemberian tugasnya. Nah, kalau untuk misalnya peserta didik yang sudah lebih mahir, pemberian tugasnya bisa mungkin levelnya level hard, kalau yang belum mungkin di level yang sangat mudah. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Elis. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu Bapak yang lainnya? Atau sudah cukup? Kepada Cukup, Bu. kompetensi yang lain untuk Cukup, oke. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Sorry. Nah, ini ada pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab. Nah, untuk menerapkan pendekatan teaching at the right level ini, apa yang hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai pendidik? Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama dulu sebelum Ibu Bapak menerapkan teaching at the right level ini? Silakan. Ada yang mau menjawab? Oh iya, silakan Ibu Gesti. Untuk saya pribadi, kalau untuk bagaimana cara saya mengetahui supaya menerapkan teaching at the right level ya Bu ya, mungkin ya dengan cara kita mengetahui dulu gitu, anak ini tuh kebutuhannya apa, karakteristiknya seperti apa, dan seperti yang Ibu tadi bilang ya, harus sesuai dengan fasenya gitu. Jadi kita harus melakukan yang seperti Ibu bilang, asesmen diagnosis dulu, baru kita tahu gitu anak ini kira-kira masuknya ke fase mana atau level mana. Seperti Ibu. Ya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gesti. Benar ya, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai pendidik yaitu, nah ini, mengenali peserta didik ya. Mengenali, kita harus tahu, kita harus paham karakternya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian kebutuhan peserta didik itu harus seperti apa. Nah, untuk mengenal atau untuk agar kita bisa tahu dan mengenal karakter peserta didik kita itu seperti apa, kemampuannya sampai di mana, nah perlu adanya dilakukan assessment dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran ya. Seperti yang saya bilang, harus ada assessment diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar atau kemampuan peserta didik itu. Kita mengadakan atau melakukan tes diagnostik dulu. Nah, setelah kita melakukan tes diagnostik, baru kita masuk ke perencanaan. Nah, perencanaannya seperti apa sih? Nah, misalnya kalau ternyata hasil diagnostik dari karakter atau kebutuhan
si peserta didik itu lumayan bagus, berarti capaian pembelajarannya harus lebih di levelnya harus lebih medium atau hard gitu misalnya. Nah, baru kita melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu nanti ada asesmen formatif sama asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu ketika penilaian yang berlangsung ketika proses pembelajaran sedang berlangsung gitu ya. Itu bentuknya bisa dalam diskusi, tanya jawab atau observasi. Dan kemudian asesmen sumatif itu adalah asesmen yang dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung ya. Itu gunanya untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Seperti itu Ibu Bapak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti kuis ya atau pretest. Nah, sekarang kita cari tahu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita samakan ya Bapak Ibu. Benar atau salah untuk melakukan pendekatan teaching at the right level disesuaikan dengan kemampuan peserta didik? Benar atau salah? Salah. Ya, benar. Ini jawabannya salah karena ya harus disesuaikan dengan kebutuhan ya, bukan kemauan peserta didik. Oke, nomor selanjutnya. Apa hal pertama yang harus diperhatikan sebelum menerapkan pendekatan teaching at the right level? Tidak bisa terfokus dengan Assessment Mengetahui dulu. karakteristik, kebutuhan, gaya belajar. Diagnostik ya, Bu. Ya, karakteristik dari peserta didik ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Ini ya, asesmen diagnostik adalah asesmen yang cocok untuk mengetahui karakter atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Itu betul atau salah? Betul. Betul. Ya, jawabannya benar ya, Bapak Ibu. Benar, karena asesmen Ya, benar diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan dasar. Ya, ya untuk mengetahui kemampuan dasar. Dan yang terakhir, peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya perlu mendapatkan pendampingan? Betul atau salah itu? Salah. Gitu. Ini salah satunya Salah. Tidak perlu mendapatkan. Ya, harusnya seperti apa Ibu Bapak? kita bisa Perlu Pendampingan, mendapatkan pendampingan. Ya, perlu mendapatkan pendampingan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita udah menuju ke sesi akhir ya dari pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Kelas ini sangat aktif sekali. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. sarana intelijen ini ada ini